Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang hidup menjadi teladan. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan ini, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berguna adalah ketika hidup kita menjadi teladan, ketika hidup kita menjadi contoh. Jika kita meraih banyak hal, tetapi kita tidak hidup jadi teladan, maka sebenarnya hidup kita tidak berguna. Jika kita memiliki pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita, kita sukses, kita berhasil. Orang-orang berkata kita sukses, tapi orang berkata bahwa sekalipun dia sukses, hidupnya tidak jadi contoh, maka sebenarnya hidup kita tidak ada guna. Karena Tuhan menyebut kita sebagai terang, Tuhan menyebut kita sebagai saksi Kristus, Tuhan menyebut kita sebagai teladan. Jika hidup kita tidak menjadi terang, hidup kita tidak menjadi teladan, tidak menjadi saksi Kristus, maka sebenarnya hidup kita tidak berguna. Itu sebabnya saudara, pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan kita berguna, bagaimana supaya hidup kita berdampak. Tentu saja kita harus jadi contoh, kita harus jadi teladan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya yang akan kita renungkan bersama adalah bagaimana supaya hidup kita menjadi teladan. Bagaimana supaya hidup saudara jadi contoh, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, menjadi terangnya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu
dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kami dari murka yang akan datang. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kehidupan mereka sudah menjadi berkat. Kehidupan mereka sudah menjadi teladan. Alangkah indahnya saudara, alangkah bersukacitanya di mana seorang pemimpin akhirnya menilai kehidupan kita, dan kemudian dia menilai bahwa hidup kita benar-benar jadi contoh, hidup kita benar-benar menjadi teladan. Itu yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika saudara, di mana Paulus sebagai seorang rasul, di mana Paulus sebagai gembala mereka, sebagai pemimpin rohani mereka, di mana Paulus menilai mereka sudah menjadi teladan, hidup mereka jadi contoh dan jadi teladan. Kita melihat bersama saudara, di mana ayat yang kedua dan ketiga Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan ayat 7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka telah menjadi teladan. Dan mereka menjadi teladan bukan hanya di wilayah yang kecil saudara, tetapi dikatakan bahwa sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Wilayah Makedonia itu adalah satu provinsi, dan wilayah Akhaya juga satu provinsi. Artinya apa saudara? Bahwa hidup mereka telah menjadi teladan di wilayah yang begitu luas. Kehidupan mereka, keteladanan mereka telah tersiar begitu jauh, begitu luas, sampai di 2 provinsi saudara. Di mana mereka telah menjadi teladan dalam hal apa? Dikatakan di ayat 3, dikatakan bahwa mereka telah menjadi teladan dalam pekerjaan iman mereka, usaha kasih mereka, dan ketekunan pengharapan mereka. Jemaat Tesalonika itu adalah orang yang imannya teguh, imannya kuat, sehingga hidup mereka menjadi teladan dalam iman. Dan jemaat Tesalonika itu juga adalah orang yang punya kasih, bukan sekedar kata, tapi ada usaha, ada perbuatan, ada tindakan kasih yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi teladan. Dan juga ketekunan pengharapan mereka, sekalipun ada tantangan, sekalipun banyak hal yang harus mereka hadapi, tapi mereka adalah orang-orang yang bertekun berharap kepada Tuhan. Dan dengan demikian akhirnya mereka menjadi teladan. Saudara, menjadi contoh dan menjadi teladan bukan hanya sekedar kata, tapi harus ada yang orang lihat keteladanan dalam diri kita. Dalam hal apa saudara menjadi teladan? Dalam hal apa orang lihat, bisa mereka lihat keteladanan dalam diri saudara? Bagaimana dengan iman saudara? Apakah ada teladan yang bisa orang lihat dalam diri saudara tentang iman saudara? Tentang ketekunan saudara dalam pengharapan, tentang kasih saudara. Adakah di sana orang bisa menemukan teladan yang bisa menjadi contoh
dari kehidupan saudara, di mana dalam usaha kasih saudara dan ketekunan pengharapan saudara. Itu yang Tuhan mau, firman Tuhan mau saudara dalam diri kita, bahwa kita menjadi contoh, menjadi teladan, bukan hanya sekedar kata, tapi benar-benar kita jadi contoh dan teladan dalam ketiga hal ini, di mana dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Dan juga saudara, hal yang lain yang saya ingin kita lihat, bagaimana sehingga jemaat Tesalonika bisa menjadi contoh dan menjadi teladan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Itu ayat 7 saudara. Lalu kemudian mulai ayat 8 di sana juga dijelaskan sehingga bagaimana sehingga mereka menjadi teladan. Karena dikatakan ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Jadi saudara, kenapa mereka bisa menjadi teladan? Dalam iman mereka, dalam kasih mereka, dalam ketekunan pengharapan mereka. Kenapa mereka bisa menjadi teladan? Karena perjalanan hidup, tindakan hidup yang mereka lakukan adalah ayat yang ke-8 bagian ayat ini dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja. Apa artinya firman Tuhan bergema? Firman Tuhan itu diberitakan dari mulut ke mulut. Firman itu semakin luas karena ada orang yang memberitakannya. Dan siapa yang memberitakannya saudara? Jemaat Tesalonika. Sebagai bukti iman mereka, sebagai bukti kasih mereka kepada jiwa-jiwa, sehingga mereka memberitakan, mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka bukan hanya mendengar firman Tuhan lalu selesai saudara, tapi jemaat-jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang hidup memberitakan firman Tuhan, sehingga dikatakan di sini firman itu bergema. Dan sebenarnya bukan hanya ke Makedonia dan Akhaya. Firman yang mereka beritakan itu, mereka beritakan bukan hanya di Akhaya dan Makedonia, sedangkan Akhaya Makedonia saja itu sudah 2 provinsi saudara. Bayangkan betapa besar dampak kehidupan mereka. Betapa besar dampak kehidupan jemaat itu, di mana mereka menjadi teladan dalam iman, kasih dan ketekunan mereka yang mereka tunjukkan dengan memberitakan firman Tuhan. Hari ini saudara, saya mau menantang kehidupan saudara. Adakah saudara hari-hari ini memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara? Jangan katakan itu tugas pendeta saudara. Karena nanti ketika kita menghadap Tuhan, kita akan dituntut apa buah yang kita bawa. Apa yang kita lakukan, berapa jiwa yang kita menangkan di hadapan Tuhan. Karena saudara, untuk jiwa-jiwa yang berharga itu, siapapun dia, untuk mereka Allah telah mengaruniakan yang paling berharga, yaitu darahnya, tubuh dan darahnya yang dia korbankan. Tubuh dan darahnya yang dia serahkan untuk menyatakan bahwa kita begitu berharga, jiwa-jiwa begitu berharga. Nah pertanyaannya, adakah saudara begitu mengasihi jiwa-jiwa itu sehingga saudara memberitakan firman kepada mereka? Mungkin di sana ada orang tua saudara, mungkin di sana ada keluarga saudara, mungkin di sana ada anak-anak saudara. Adakah saudara memberitakan Injil keselamatan bagi mereka? Dan apakah mereka sudah mengalami kepastian keselamatan? Kalau belum saudara, maka hari ini tugas saudara untuk memberitakan Injil keselamatan bagi mereka. Biarlah firman itu bergema dari kehidupan saudara, kepada sekeliling saudara, kepada jiwa-jiwa, kepada keluarga-keluarga. Biarlah firman Tuhan itu bergema dari kehidupan saudara. Firman Tuhan itu disampaikan kepada lebih banyak orang. Jadi, bagaimana sehingga jemaat Kolose bisa menjadi teladan saudara? Karena mereka menjadi pemberita firman. Firman yang mereka terima, firman yang mereka pahami, mereka sampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang mereka cintai. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang memahami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan,
dan memberitakan firman itu kepada orang lain. Jadilah firman Tuhan itu bergema dari kehidupan saudara, sehingga itu memberkati banyak orang. Jika hidup kita ini menjadi alatnya Tuhan, menjadi alat memperluas berita Injil, berita keselamatan bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang lain, kita beritakan Injil bagi mereka, maka dengan demikian saya dan saudara sudah menjadi teladan. Kita sudah menjadi teladan, menjadi saksi Kristus, menjadi contoh bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan saudara, masih ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema untuk bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, di sini ditegaskan bahwa di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi tentang iman mereka tadi, keteladanan iman mereka tadi, itu bukan hanya sekedar kata, tetapi ditegaskan lagi bahwa iman mereka itu telah tersiar begitu luas. Iman mereka itu telah tersiar sehingga menjadi contoh dan menjadi teladan bagi banyak orang. Artinya yang kedua, mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam iman mereka, dalam keyakinan mereka, dalam kepercayaan mereka, dalam penyerahan mereka dalam iman. Saudara, orang-orang yang hidup menjadi teladan adalah orang-orang yang kuat dalam imannya, yang imannya tersiar kepada banyak orang, bahwa imannya adalah iman yang tangguh, iman yang kuat di hadapan Tuhan. Orang yang demikian akan menjadi contoh dan menjadi teladan, saudara. Saya melihat, saudara, dalam kehidupan saya dipengaruhi oleh beberapa orang. Yang orang itu bukan hamba Tuhan besar, bukan pejabat, bukan orang terkenal, bukan orang sukses, tetapi salah satu yang sangat menginspirasi saya, memberkati saya, adalah seorang ibu yang imannya begitu kuat. Di mana imannya begitu kuat, saat dia sakit, saat dia lemah, saat dia susah, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup campur tangan, Tuhan sanggup melakukan mujizat, dan atas dasar keyakinan itu dia mengerjakan segala aktivitasnya di dalam kehidupannya, sehingga saudara, hidupnya benar-benar menjadi teladan. Padahal dia adalah orang yang sedang mengalami masalah yang begitu berat, mengalami penyakit yang begitu parah, tetapi namun demikian dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Satu kali ada seorang ibu, saudara, yang mengidap diabetes. Lalu kemudian ketika dibawa ke dokter, dokter berkata bahwa ibu ini harus diamputasi. Tetapi ada kata-kata yang sering keluar dari mulut ibu ini adalah bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sanggup, Tuhan berkuasa. Dan pada akhirnya benar-benar Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena terbukti dia hidup dalam iman. Iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang menjadi teladan. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang tangguh dalam iman, yang kuat dan bersinar dalam iman, sehingga orang-orang lain yang akan melihat iman saudara dan mereka berkata, Allah itu ajaib, Allah itu luar biasa. Jadi jadikanlah hidup kita menjadi contoh dan menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana sehingga jemaat di Tesalonika mereka telah menjadi teladan di daerah yang begitu luas, saudara. Kenapa? Karena ayat 9 dikatakan, sebab mereka sendiri
bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Yang ketiga, kenapa mereka menjadi teladan, saudara? Karena di sini ditegaskan bahwa sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik daripada berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi saudara, mereka berbalik dari berhala-berhala. Mereka meninggalkan segala kemunafikan. Mereka meninggalkan okultisme. Dan akhirnya mereka melayani Tuhan. Itu jelas terlihat, saudara, bahwa mereka yang tadinya terikat oleh kuasa kegelapan, tetapi begitu kuasa Tuhan nyata di sana, bagaimana Tuhan akhirnya menyatakan mujizatnya. Kenapa, saudara? Karena mereka meninggalkan berhala-berhala dan akhirnya hidup melayani Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan saudara, mari jalani hidup melayani Tuhan. Tinggalkan segala kemunafikan, tinggalkan segala sifat dosa, tinggalkan karakter dosa, tetapi mulai hidup melayani Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara hidup melayani Tuhan? Dalam hal apa saudara hidup melayani Tuhan? Mari jawab dalam hati saudara masing-masing. Dalam hal apa saudara sudah melayani Tuhan? Apa yang sudah saudara kerjakan untuk melayani Tuhan? Padahal Tuhan telah mengerjakan semuanya. Tuhan telah mengorbankan segalanya untuk menebus kita. Pertanyaannya hari ini, apakah kita hidup melayani Tuhan? Adakah waktu yang kita sisihkan untuk hidup melayani Tuhan, berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan untuk menjadi renungan kita di sepanjang hari ini. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa kita harus hidup menjadi teladan. Dalam hal apa kita menjadi teladan? Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita harus menjadi teladan untuk iman kita. Kita harus menjadi teladan untuk kasih kita, dan kita harus menjadi teladan untuk ketekunan pengharapan kita. Mari kita hidup menjadi teladan, sehingga orang-orang akan melihat hidup kita dan mereka akan mengakui betapa dahsyat, luar biasa Tuhan. Hiduplah menjadi teladan. Dan kemudian saudara, untuk kita hidup menjadi teladan, Paulus juga menegaskan bahwa kita harus mempergemakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan lebih luas. Firman Tuhan yang telah direnungkan, firman Tuhan yang hari ini saudara dengar, beritakanlah itu kepada orang lain. Beritakan itu kepada orang lain. Dan dikatakan juga di sini, saudara, tetapi di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu. Jadilah anak Tuhan yang beriman tangguh, yang tersiar kemanapun, saudara, yang bisa menjadi contoh dan menjadi teladan bagi banyak orang. Jadilah anak Tuhan yang kuat dan kokoh menjadi teladan dalam iman. Kemudian hiduplah melayani Tuhan. Firman Tuhan ini kiranya memberkati setiap saudara, sehingga saudara rindu untuk hidup menjadi teladan di dalam perjalanan hidup saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan memproses dan mencetak kehidupan kita untuk kita menjadi teladan. Ketika kita menjadi teladan, yakinlah saudara, hidup saudara akan bahagia. Kalau saudara melayani, pelayanan saudara akan berkembang. Itu sebabnya hiduplah menjadi teladan. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Tuhan kiranya mengulurkan tangan, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka, ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati mereka, ajar mereka untuk hidup menjadi teladan, ajar mereka untuk hidup menjadi saksi-Mu. Berkati semuanya anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, jamah mereka. Engkau yang menolong mereka untuk hidup menjadi teladan, ya Tuhan.
Itu sebabnya ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu supaya mereka menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan, dan supaya mereka kuat dan tangguh dalam iman, sehingga iman mereka menjadi teladan, dan supaya mereka hidup melayani Tuhan, maka dengan demikian mereka menjadi teladan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Dalam segala pergumulan mereka, kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, karena kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus.
Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan, yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan, yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan, kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, yang menolong mereka, Tuhan, yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan, campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan, tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan, kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab
dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita.
Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini. Dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.